Jadi dari situ kita bisa paham bahwa real rate inflasi Indonesia itu bukan segini. Kita ngomong real rate ya, bukan yang dihitung dengan teori Keynesian. Ini fakta di lapangan, kita tahu. Gue yang paling tahu fakta ini. Kenapa? Karena gue adalah orang yang bagi beras setiap minggunya bertonton. Gue tahu persis naiknya berapa. Ya, dari emas lagi, dari beras yang grade apa aja. Ya, gue paham persis naiknya berapa. Dan kalau lu yang nggak percaya, silahkan lu beli beras, lu donasi setiap minggu, lu akan tahu itu naiknya 24% tahun ke tahun. Bukan 15, bukan 20, 24. Jadi kalau lu kasih datanya 2% inflasi, lu makanannya naik 24%. Kan gila itu, ya. Jadi beras itu naiknya 24%. Gue nggak usah bilang lu datanya dari mana, gue punya datanya sendiri, orang gue beli setiap minggu. Kan gue tinggal minta, tadi masuk Excel, berapa? Bikin, year on year inflasinya. Nah, akhirnya jadi apa? Berasnya walaupun dia bahkan udah lebih naik, ya ketika lu beli beras yang sama, itu udah banyak yang gabahnya gitu. Gue tau karena tim gue yang beliin. Kita suka habisin yang jual-jual beras di daerah sini. Karena belinya bertonton setiap minggu kan. Itu naiknya luar biasa. Ya, dan kita nggak usah ngomong lah. Kalau misalnya ayam, ya gue personal, gue nggak pernah donasi ayam, gue nggak bisa ngomong. Tapi ini dari berita yang ada, ayam, cabai, dan semua yang kalian pakai sehari-hari itu tambah mahal. Kita nggak usah ngomongin biaya sekolah. Biaya sekolah udah 15% ya. Lu tinggal hitung aja. Zaman gue sekolah sama zaman adik gue sekolah udah beda harganya. Ya, sekolah tuh 15%. Jadi kalau lu mikir, lu mau nabung dengan UMR lu yang nggak naik-naik, cuma untuk ngalahin hurdle rate Indonesia 2%. Lu orang bego gitu aja ya. Lu pasti tambah miskin terus tiap tahun tambah miskin. Nah ini chart Bitcoin, ada yang bilang, lah ini kok Bitcoin udah naik ini gitu. Belum naik kan? Ayo, beda nggak nih chartnya sama yang kalian bisa lihat? Kenapa? Karena ini gue denominasi pakai Argentina peso. Ya, negara emerging market seperti Argentina yang kursinya kurang kuat ya, gue nggak enak lah gue contohin pakai yang lain, kursi yang lain. Kita contohin pakai Argentina aja. Ini all time high loh, bentar lagi. Di saat Bitcoin ya kalau secara dolar enggak, kenapa? Karena Argentina pesonya hancur. Orang-orang di Argentina udah sadar bahwa ini adalah bahtera, mereka pindah. Ya, ini gue udah ngomongin Argentina tuh akan hancur dari 2022 ya. 3 tahun lalu gue udah prediksi Argentina itu mata uangnya akan hancur. Dan lu lihat tuh, dari 2022 Argentina peso ke Bitcoin jadi hasilnya apa? Kalau lu orang Argentina ya bisa bahasa Indonesia, lu jadi orang kaya kan sekarang. Kalau lu beli toko, lu beli saham Argentina, lu beli properti di Argentina, lu beli obligasi di Argentina, lu jadi miskin semuanya. Tapi kalau lu dengerin gua, ya lu orang Argentina yang hoki, dengerin gua, lu udah kaya sekarang. Jadi orang nanya, kok lu bisa jadi triliuner? Triliuner zaman sekarang sama dulu tuh beda banget. Yang bisa dibeli tuh beda banget. Ya. Triliuner sekarang tuh nggak sekaya triliuner yang dulu, kalian harus paham. Bukannya gue yang jadi super kaya, tapi kalian semua yang jadi super miskin. Paham nggak? Bukan Timothy yang jadi super kaya, tapi kalian yang jadi super miskin. Karena gue denominasi uang gue dalam Bitcoin. Uang yang fair, adil, dan untuk semua. Nah formulanya apa? Ya kan? Kita bahas aja solusinya. Kita udah tahu semua problemnya apa. Oke, bank itu pakai fractional reserve, gedein M2 money supply-nya. Oke, real rate inflasi itu sekitar 15%. Bahkan berasnya 24%, karena gue yang hitung sendiri. Formulanya apa? Yang pertama, ya, lu fokus untuk belajar kripto. Karena kemarin gue sempat taruh di Instagram story, Brian Armstrong bilang, kripto ini jadi bahan fokus dia, sampai dia mati mungkin ke depannya. Karena kenapa? Karena kripto ini adalah revolusi uang di depan mata lu. Ini akan makan semua bank, ya. Gue percaya 30 tahun lagi, lu tanya AI, jangan tanya gue. Lu tanya AI, prediksi 2050 sistem finansial itu seperti apa? Jawabannya semuanya akan blockchain, ya. Semuanya akan pakai kriptografi, nanti ada quantum crypto. Jawabannya nggak akan ada dibilang masih ada bank gitu. Nanti semuanya pakai smart contract. Lu beli properti nggak perlu pakai agen, smart contract semuanya. Ini bukan gua yang prediksi, ini semua orang pintar di dunia punya dua konsensus ya. Yang kuasai dunia bakal AI dan kripto, ini udah konsensus dunia gitu loh. Jadi lu nggak bisa bantah lagi, dan ini aset kelima. Mungkin kalau dulu gua ngomongin lu boleh ketawain gua, tapi kalau sekarang lu ketawain Bitcoin, lu katain kadang bego gitu. Satu, fokus belajar ya. The more you understand, the more you make money. Karena lo harus belajar ya bahasanya sendiri dari uang, the language of money itself. Ini Mayer Rothschild yang pernah bilang, salah satu figur yang gue sangat ngefans adalah yang bikin banknya Rothschild ya. Dia pernah bilang, the only business worth doing is the business of money. Satu-satunya bisnis yang worth untuk dilakukan adalah bisnis untuk uang. Ya, lu bikin bank, bisnis perpindahan uang. Makanya lu kalau lihat yang sekarang kaya-kaya banget kayak Peter Thiel yang bikin Founders Fund yang investasi di Palantir dan lain-lain, Elon Musk yang bikin LinkedIn, Reid Hoffman, itu semuanya apa? Disebutnya PayPal Mafia. Karena mereka yang bikin PayPal. PayPal itu zaman dulu transfer uang tuh nggak bisa seperti itu.
Makanya mereka jadi disebut PayPal mafia, jadi mafia teknologi gitu kan. Sekarang ini kedepannya menurut gue ya bakal kayak crypto mafia, ini bakal Chang Peng Zhao yang kuasain dunia, Brian Armstrong yang kuasain dunia. Orang-orang yang punya infrastrukturnya, yang punya scalability-nya. Bahkan konglomerat di Indonesia ya, itu sudah ada yang punya mining crypto besar-besar megawattnya. Nggak sembarang dan nggak main-main. Ini industri yang lu nggak akan pikir gitu loh. Yang lu pikir konglomerat itu mikirnya ke belakang, enggak, mereka semua udah pinter, mereka semua udah melek beli Bitcoin. Yang hoarding Bitcoin sampai puluhan ribu Bitcoin aja ada, gue tahu. Ya. Jadi kalian ini nggak bisa buta lagi ya. Dan yang kedua, cari income sebanyak-banyaknya dari pekerjaan. Dan lu bisa trade crypto. Kenapa? Market crypto itu masih inefisien karena yang masuk kebanyakan orang bego. Jadi di situ lu bisa take advantage untuk ngambil inefisiensi di market. Nah itu disebut dengan trading. Lu nge-trade gitu kan. Nanti gue akan kasih tunjuk hasil murid-murid kita seperti apa. 3, lu pakai profit dari trade tadi untuk lu beli Bitcoin dalam jangka waktu yang panjang. Sederhana kan? Ya, fokus belajar. Lu kalau misalnya bekerja, lu kerja lebih keras di pekerjaan lu. Kalau lu punya waktu malam-malam, lu sampingan lu bisa trade crypto untuk dapatkan income tambahan. Banyak di sini ya. Buktinya murid-murid kita yang di Akademi Kripto itu berhasil ya. Misalnya ada mantan pegawai Kemenkes. Itu cuma 20 juta sampai 800 juta itu ada ya. Kenapa? Karena dia fokus trade crypto, habis itu uangnya taruh mana? Taruh Bitcoin, parkirin. Gitu. Dan ini 3 langkah konkret ya. Nanti yang nomor 2 ini akan disambung sama partner gua. Nah ini contoh-contohnya ya, orang-orang yang udah berhasil ya. Ini ada business owner, bisa rotasikan profit untuk ke kripto, ini mantan pegawai Kemenkes 4.000% ya dalam setahun. Ada pegawai swasta juga, dan banyak banget ya. Kalian tinggal ke Discord kita, lihat testimoninya itu banyak sekali yang berhasil merubah hidupnya. Ini ada contohnya, ini kan ada foto ini, kalau kalian lihat di belakang gue ini ada foto gue nih. Ya, itu adalah yang orange tuh garis Bitcoin dan semua itu altcoin. Kripto itu kita manfaatkan inefisiensi marketnya, karena ini market global, market dunia, masih banyak sekali yang namanya alpha. Jadi bisa cari barang-barang yang inefisien untuk kita eksploitasi untuk mendapatkan uang. Dan berapa lama ini bisa dilakukan? Menurut gue sampai 2030. Nanti AI akan terlalu canggih dan mungkin ya partner gue udah gak bisa begini lagi. Karena nanti ada robot yang bisa begini gantiin dia. Mungkin sekarang dia masih punya edge-nya, kita masih punya edge-nya. Kita masih bisa bikin algo untuk detect, tapi nanti next-nya AI yang lebih canggih dan alpha itu akan hilang. Jadi window untuk eksploitasi ini mungkin 5 tahun lagi ya.